Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mereview buku tentang antara virus corona, hadis membunuh cicak, dan wabah penyakit menular di era Nabi. Adapun penerapan yang digunakan dalam buku ini adalah penerapan hermeneutika, makna cumangza, Sahirun untuk memahami hadis dan kontekstualisasinya di era sekarang. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, anggota dari kelompok 6 yaitu dengan saya sendiri Muhammad Syarifilianto dengan NIM akhir 50. Saya Arfian Revirus Iksan dengan nomor NIM 44. Saya Muhammad Nasir Munada dengan NIM 46. Saya dengan Steviananda dengan NIM 48. Next. Untuk pertama-tama tentang buku ini merupakan yang berjudul Pendekatan Maknaku Makhza atas Al-Quran dan Hadis, menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer. Untuk review artikel dengan judul jurnal Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak, dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi. Penerapan hermeneutika maknaku maksza sahiron untuk memahami hadis dan kontekstualnya di era sekarang. Untuk editornya Sahiron Syamsuddin dengan halaman artikel 483 hingga 526. Nama penerbitnya Lembaga Ladang Kata, tahun penerbit buku 2020 dengan jumlah total buku 592 halaman. Next. Deskripsi duduk. Pada bab yang berjudul Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak, dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi, penerapan hermeneutika maknaku maksza sahiron untuk memahami hadis dan kontekstualisasinya era sekarang berisi tentang penjelasan bagaimana wabah yang terjadi akibat penularan melalui perantara binatang atau zoonosis yang kemudian menular ke manusia seperti kasus wabah virus corona yang juga pernah terjadi pada zaman Nabi. Pemahaman hadis terkait hal ini kemudian dijelaskan dan dipahami melalui teori hermeneutika maknakum makza yang diusung oleh Sahiron. Munculnya teori maknakum makza ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Sahiron atas pemahaman umat Islam terhadap teks Al-Quran yang cenderung mengalami pendangkalan seperti pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang tidak komprehensif sehingga menimbulkan kesalahpahaman sehingga sebagian umat menjadi ekstrim sehingga muncul kesan agama Islam yang kejam dan violen. Nah, untuk mengatasi problem ini, Sahiran mengusulkan model tafsir baru yang lebih moderat. Next. Ada 5 prinsip dasar penafsiran moderat, yaitu yang pertama, memperhatikan aspek bahasa dan konteks historis. Yang kedua, memperhatikan keseimbangan antara makna tersurat dan tersirat. Yang ketiga, memperhatikan keseimbangan masa lalu dan modernitas. Kemudian yang keempat, memperhatikan aspek universal dan lokalitas teks keagamaan. Yang terakhir, harus mempunyai kesadaran bahwa penafsirnya itu merupakan kebenaran yang relatif, bukan yang bersifat absolut dan merasa paling benar. Nah, itulah yang disebut dengan hermeneutika maknakum maksud. Next. Kemudian, aplikasi hermeneutika maknakum maksud menurut Sahiron itu ada 5. Yang pertama, menafsir harus menganalisa bahasa teks Al-Quran. Yang kedua, memperhatikan dinamisasi kosakata, istilah, serta struktur bahasa pada Al-Quran. Setiap kata atau istilah yang ditafsirkan harus dianalisa secara sistematik atau analisis linguistik yang memperhatikan makna kata
dan istilah yang ada, dan secara paradigmatik atau analisis makna lafal. Kemudian yang 4, menganalisa konteks historis turunnya ayat atau surat baik dari segi mikro ataupun asbab al-nuzul dan makro atau sikon pada saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan makna ayat yang ditafsirkan. Selanjutnya, modifikasi 5 prinsip dasar hermeneutika makna kumakza sahiron ini ada 9. Yang pertama, melakukan takhrij hadis. Adalah mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan hadis perintah membunuh cicak. Kemudian yang kedua itu i'tibar sanad. Membuat jalur periwayatan dalam bentuk skema i'tibar sanad. Kemudian yang ketiga, memastikan kesahihan hadis yang terdapat dalam 12 kitab hadis primer. Di sini hadis-hadis diseleksi yang sahih saja dan meninggalkan hadis-hadis yang menurut mereka tidak sahih menurut standar-standar ilmu hadis. Kemudian yang keempat itu analisis sisi historis, baik secara mikro dan makro. Artinya, hal-hal yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut dan apakah hadis tersebut dinasah oleh hadis lain atau tidak. Kemudian yang kelima itu analisa kebahasaannya. Kemudian yang keenam, ilat perintah. Selanjutnya, ketujuh itu penjelasan ulama dalam kitab-kitab syarah. Langkah kelima, keenam, dan ketujuh merupakan langkah yang sulit yang dipisahkan. Nah, pemisahan ketiga langkah ini akan membuat syarah tas hadis membunuh cicak menjadi berantakan dan tidak menarik. Ketiga poin ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang ke-8, menganalisis secara komprehensif dan mendalam tentang problem kontemporer yang sedang dihadapi dengan data yang valid. Kemudian yang terakhir, melakukan kontekstualisasi pesan utama, menyampaikan hasil penafsiran untuk menjawab dan menyelesaikan problematika yang sedang dihadapi. Next, kemudian pengertian wazah. Dari segi bahasa, wazah yang artinya cicak. Selanjutnya pada analisa sisi kebahasaan, ahli bahasa berpendapat bahwa wazah dan sam abras itu satu jenis. Ketika besar, ia disebut sam abras. Nah, para ulama ini mengartikan samu abras adalah racun kusta yang berkemungkinan besar agen penularan penyakit lepra. Al-Abrashi sendiri diterjemahkan menjadi lepra, kusta, dan sapok. Wazah sendiri adalah hewan melata yang menyebabkan penyakit saat hewan tersebut besar, disebut samu abras atau racun kusta yang didapat dari makna bahasanya. Pada zaman Nabi kemungkinan besar spesies hewan menjadi perantara penyebaran penyakit lepra. Wazah sendiri juga dapat diartikan juga sebagai lizard atau sejenis kelompok reptil berkaki 4. Hadis Nabi SAW menggiring orang dengan pemahaman membunuh cicak yang berada di dinding. Padahal belum tentu benar. Penyakit lepra ini sudah sejak ribuan tahun lalu dan juga pernah ditemukan di Afrika. Selanjutnya, kontekstualisasi peran hewan zoonis untuk keseimbangan yang akan dijelaskan oleh teman saya Alfiandro. Di sini saya akan menjelaskan kontekstualisasi peran hewan zoonis untuk keseimbangan ekologi. Kelelawar dan wazah adalah hewan zoonis yang berperan penting dalam ekosistem. Kelelawar dapat menyebarkan virus corona, sementara wazah terkait dengan penyebaran penyakit lepra. Pada era Nabi, semua makhluk hidup saling menjunjung dalam rantai makanan. Pembasian massal wazah menyebabkan ledakan populasi nyamuk, belalang, dan wareng, yang merusak tanaman dan meningkatkan risiko penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Hal serupa terjadi jika kelelawar juga dibasmi.
Nah, kita dapat belajar dari tragedi kampanye 4 Hama Sihai di Cina pada tahun 1958 pada kampanye Mao Zedong. Mao Zedong memusnahkan nyamuk, lalat, tikus, dan burung gereja menyebabkan ledakan populasi ulat dan hama serangga yang merusak tanaman dan mengganggu ekosistem. Akibatnya, Cina mengalami gagal panen dan kelaparan yang menewaskan 15-45 juta orang. Lalu apakah langkah terbaiknya? Muslim perlu memahami perintah agama untuk membunuh hewan zonis seperti wazah dalam konteks yang tepat. Perintah ini dahulu diberikan untuk mencegah penyebaran lepra. Namun jika situasi saat ini aman dan wabah telah berlalu, membunuh hewan ini justru dapat merusak ekosistem. Pelajaran dari kelaparan di Cina menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Jika wabah penyakit muncul kembali dan wabah terbukti sebagai penyebabnya, perintah membunuh hewan ini bisa diperlakukan lagi. Selanjutnya, adanya klaim Ma'ruf dan Musyakiah. Cicak yang meniup api Nabi Ibrahim telah mati pada era zaman Nabi Muhammad karena sudah mati dimakan waktu dan disebutkan bahwa tidak ada dosa warisan. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun ditutup ribuan cicak tidak akan berpengaruh pada Nabi Ibrahim. Kemudian klaim mansuh dan muskilah. Yang ketiga adalah panas api itu lenyap, tinggal cahaya saja. Hal ini berkat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salaman, yang berarti keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat, dalam agama Islam, hewan tidak dikenai beban syariat karena pada dasarnya hewan tidak mempunyai akal. Makhluk yang dikenai beban syariat adalah manusia dan jin. Bahkan manusia pun, jika akalnya hilang, beban syariatnya pun akan hilang juga. Hadis Nabi yang memerintahkan untuk membunuh cicak bukan karena konteks bakarnya Nabi Ibrahim. Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak karena situasi yang berubah, khususnya mengancam kesehatan masyarakat. Akibatnya adanya wabah penyakit menular yang berasal dari cicak tersebut. Kemudian kontekstualisasi hadis. Spirit hadis Nabi Muhammad SAW melawan hoax dalam isu virus corona. Setelah membahas tentang cicak yang terkait erat dengan epidemi penyakit menular pada zaman Nabi, dapat dikontekstualisasikan yang dihadapi pada umat manusia pada tahun 2019, yaitu virus corona yang menjadi salah satu isu kesehatan terbesar di dunia. Virus ini menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia. Sayangnya umat Islam mengabaikan petunjuk yang diberikan oleh Nabi dalam menghadapi wabah menular. Beberapa muslim di Indonesia justru menyebarkan hoax karena isu tersebut. Contohnya, corona bisa dihilangkan dengan air wudhu, bisa disembuhkan dengan cara diruqyah. Corona tidak akan menyerang kepada orang-orang yang taat beribadah, mukmin yang soleh, ahli dzikir, dan lain sebagainya. Kedua berita viral tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Semua hanya berdasarkan klaim tanpa bukti yang memadai dan berkualitas. Bahkan para medis tidak dapat mengetahui jenis virus tersebut, ciri-cirinya maupun hal detail tentang virus tersebut. Tiba-tiba ada yang mengklaim dapat menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Sikap seperti ini tergolong orang yang sok tahu, dan Nabi Muhammad melarang sikap yang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Yang selanjutnya yaitu penyebaran dan penanganan penyakit lepra di masa kuno dan era Nabi Muhammad. Terbagi menjadi dua, yaitu penyebaran lepra di Eropa dan sejarahnya. Yang kedua yaitu karakteristik dan dampak lepra. Selanjutnya.
Yang pertama yaitu penyebaran lepra di Eropa dan sejarahnya. Maaf, sorry. Menurut penelitian dari Samuel Mark, lepra menyebar ke Eropa melalui pasukan Alexander the Great saat kembali ke Asia Kecil. Penyakit ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dengan bukti tertulis ditemukan di papirus Mesir pada tahun 1550 Masehi sebelum Masehi dan tulisan di India 600 sebelum Masehi. Penyebab lepra baru diketahui pada abad ke-19 setelah Armauer Hansen menemukan bakteri Mycobacterium leprae pada tahun 1873. Yang kedua yaitu karakteristik dan dampak lepra. Lepra disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, bagian dari keluarga Mycobacterium, yang umumnya menyebabkan penyakit menular. Secara fisik, penderita lepra memiliki kulit belang, berlendir, berbau busuk, dan dalam kasus parah, anggota tubuh seperti jari bisa tanggal. Masyarakat kuno melihat lepra sebagai kutukan Tuhan dan memberikan stigma negatif kepada penderitanya yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Next. Ada cara yang digunakan, yang disampaikan oleh Nabi untuk menangani wabah penyakit yang menular. Yang pertama yaitu sanitasi dan perlindungan air. Nabi menganjurkan menutup bejana dan tempat minum untuk mencegah kontaminasi, seperti yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Yang kedua yaitu kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad memerintahkan menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas sanitasi. Dalam sebuah riwayat Aisyah, Nabi bersabda, intinya Nabi berdoa agar Madinah dijauhkan dari wabah penyakit. Yang ketiga yaitu larangan membuang limbah sembarangan. Nabi Muhammad melarang buang air besar atau kecil di tempat yang digunakan untuk berteduh, jalan, atau sumber air untuk mencegah penularan penyakit. Yang terakhir yaitu isolasi geografis. Nabi Muhammad mengeluarkan kebijakan isolasi wilayah endemik untuk mencegah penyebaran penyakit dengan anjuran tidak keluar atau masuk ke wilayah yang terkena wabah. Next. Keempat, dalam memerangi wabah penyakit menular, Nabi juga menggunakan pendekatan psikologis, yaitu beliau menetapkan bahwa seorang muslim berperang melawan wabah penyakit menular adalah jihad, sehingga orang yang mati di dalamnya adalah syahid. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa membunuh wazak atau lizard adalah perintah yang memiliki latar belakang tertentu, yakni ilat bahwa wazak dapat menjadi faktor penyakit lepra. Dalam hadis juga disebutkan himbauan untuk membunuhnya secepat mungkin agar hewan itu tidak tersiksa. Hal itu selaras dengan doktrin dalam Islam bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya yaitu beliau membawa kasih sayang tidak hanya pada manusia, namun juga kepada makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan dan hewan. Terdapat hadis yang berisikan bahwa Nabi melarang untuk membunuh cicak. Akan tetapi menurut Al-Hafiz Ibnu Syahin bahwa hadis tersebut sudah dinasakh atau dihapuskan. Cukup sekian review dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.